BTW, Kominfo lu yang bener aja dah. Masa lu bikin poster kayak gini? Masa lu ngucapin ulang tahun kayak gini? Kayak cuman ngewarna-warnain doang, men. Cuma nambah-nambahin warna dari sesuatu yang sebenarnya udah ada. Dia tuh ngambil bener-bener plek-plek terus kayak ditambah-tambahin ini dong, kayak nih ditambah-tambahin warna-warna kecil-kecil. Kalau misalkan mau modalnya ngewarna-warnain doang, ke pasar malam, abang. Di pasar malam banyak tuh abang-abang yang jualan yang isinya kertas kosong terus kayak kita cuma goret-goret pakai cat air. Nah, itu. Aku dukung Rico Dwiki. Tapi dia ganteng matamu, cok. Orang-orang rahim anget ay. Aku dukung Rico Dwiki. Ya padahal gue suka rotinya, lu makan tuh bocah-bocah rahim hangat, nggak jelas banget, najis. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sekiranya sedang ramai diperbincangkan di internet, di mana kita harus syukuran dulu karena Twitter saya kembali. Well, sebenarnya Twitter gue hilang gak lama-lama banget sih. Sorry, nggak hilang, dihack orang dan gak lama-lama banget sebenarnya, sehari langsung balik. Tapi kayak deg-degannya ada banget sih. Gue nggak tahu siapa yang ngehack, gue nggak tahu gimana ceritanya. Informasi login pun yang ngehack akun gue itu datangnya dari Pulau Bintan, kalau gue nggak salah, di Kepulauan Riau. Ya gitu-gitu, tapi kayak mungkin selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ke depan gue nggak akan ngomongin yang ada urusannya sama pemerintah dulu ya. Sepertinya terlalu gimana gitu. BTW, Kominfo lu yang bener aja dah. Masa lu bikin poster kayak gini? Masa lu ngucapin ulang tahun kayak gini? Jadi Kominfo niatnya mau ngucapin ulang tahun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang berulang tahun ke 63. Tapi kok desainnya begini? Gue nggak tahu siapa yang harus disalahkan. Karena apa? Karena harusnya untuk perkara desain, untuk perkara pekerjaan yang hubungannya sama digital, pasti kayak ada yang ngerjain, katakanlah vendor, katakanlah personal orang untuk kayak kerjain ini dong gitu. Terus kemudian ketika sudah kelar akan direview, baru kemudian diposting oleh sosial media spesialis, maksudnya orang yang megang sosial medianya. Kenapa dari 3 perkara ini semuanya memperbolehkan kalau ini lolos? Emang otaknya pada, gue yakin ini desainernya keringet dingin, men. Kepikiran, pusing, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Perasaan yang sama seperti orang yang waktu itu megang akunnya Pak Jokowi terus nonton JKT48 itu, gue rasa sama. Yang jadi masalah nih buat lo yang belum tahu ya, yang jadi masalah, foto ini pertama kali dinaikin, ya tweetnya ini dari Kemkominfo, Kementerian Kominfo, followersnya 1 juta lebih. Terus dia ngucapin selamat ulang tahun, tapi kenapa fotonya seperti orang sedang berbela sungkawa? Kata gue ngotak dikit lah kalau jadi desainer gitu loh. Lu gak ada respect-respectnya lu sama presiden. Gila lu ya. Gila lu bro. Lah, mau bagaimanapun perdebatan di luar sana, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Hormatin kenapa lu bikin desain begini? Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Gue bisa. Ini kan artinya mengatasnamakan sebuah instansi. Kenapa yang megang itu tidak berpikiran panjang kayak, oh, kayaknya salah di antara orang-orang tadi yang mereview, membuat dan segala macam, kenapa nggak ada satupun dari mereka yang kayak, kayaknya ganti dah bro gitu? Masa nggak ada? Common sense bro. Gila kali lu. Dan ini Kominfo pusat loh. Yang daerah aja begini, lebih masuk akal, lebih happy. Sugeng Ambalwarsa, Insinyur Joko Widodo. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta keselamatan dalam memimpin bangsa. Bagus. Ini kayak Masya Allah. Well, gue gak akan ngomongin tentang perkara pemerintahan dulu. Anyway, bahasan utamanya bukan ini. Bahasan utama dari video kali ini adalah tentang Rico, seorang tiktokers, youtubers, instagramers, gue gak tahu, selebgram sebutannya, yang lagi diomongin banget beberapa hari ke belakang karena
ketidakada nalarannya yang disebarkan di sosial media secara sadar tanpa paksaan siapapun membuat gambar-gambar yang ternyata hasilnya hasil jiplakan dari orang. Kita akan bahas cukup panjang karena perkaranya sendiri menyangkut perkara copyright yang sepertinya ada banyak orang Indonesia yang belum aware sama perkara itu sendiri. Jadi Doski ini adalah seorang tiktokers, followersnya cukup banyak, likes-nya banyak sekali, namanya udah dikenal sama cukup banyak orang, sampai akhirnya pada Juni tanggal 19 lalu di Twitter ramai orang-orang membicarakan tentang kasusnya dia yang ternyata adalah seorang plagiat. Sebenarnya kalau kita mau tarik ceritanya, ini kan Doski maksudnya udah menggambar-gambar di internet itu udah cukup lama. Dan beberapa tahun lalu dari beberapa artikel atau beberapa omongan berseliweran di internet, dia tuh sempat ada ditegurnya juga dulu. Cuman ditegur, dia minta maaf, dilakuin lagi, ditegur, minta maaf, dilakuin lagi, sampai akhirnya orang mungkin udah bener-bener muak dan jadilah sebuah thread panjang di Twitter yang isinya adalah ya marah-marahin dia. Yang menjadi masalah paling utamanya adalah kasus plagiarismenya ini itu nggak satu dua gitu, tapi banyak. Gue ulang sekali lagi, banyak. Bahkan kalau lu scroll, dah. Nanti akan kita bahas di situ. Cuman awal mulanya gini. Awal mulanya tuh yang ketahuan banget adalah ini. Dia sok-sokan ngegambar sesuatu yang padahal bukan dia yang gambar. Jadi ini gambar udah ada, udah jadi, sama dia cuman di copy ulang untuk kemudian diganti warna-warnanya doang. Originalnya dibuat 2020, tiba-tiba dia nyolong dan dijadiin karyanya dengan tanpa rasa bersalah. Terus ini kalau lu lihat lu kesel gak sih, men? Yang menyebalkan adalah gini. Dia sok-sokan naruh sesuatu ini di sampingnya untuk katakanlah kayak ini referensi gua dalam membuat gambar tersebut gitu. Seolah-olah effort, riset. Padahal emang ngopi doang. Cuma bener-bener gambar ulang kayak lu zaman bocah nih, zaman bocah. Kertas, ditaruh di atasnya gambar. Terus lu kayak, nah lu ikutin lingkaran-lingkarannya, lu ikutin liuk-liuknya segala macem, lu warnain, kelar gitu doang. Nah ini adik gue juga bisa, nenek gue kalau misalkan masih sehat bisa. Enggak, nenek gue belum meninggal lah, sembarangan lu ya. Kita harus jelaskan dulu ke lu beberapa hal tentang perkara menggambar itu sendiri. Jadi di dalam dunia penggambaran, gue kan emang gak gitu bisa gambar ya. Tapi kayak orang-orang yang ngikutin gue, orang-orang yang kenal sama gue, notabene-nya banyak dari mereka yang menyukai gambar tersebut. Dan kalau misalkan ada seseorang di luar sana yang somehow menjiplak karyanya, tentu mereka akan kesel sekali. Dan sebagai seorang artis, ada beberapa larangan yang tidak tertulis, tapi larangan itu jelas untuk menghormati orang lain. Larangan-larangan dalam menggambar tuh kayak perkara tracing contohnya. Tracing itu jiplak, jadi gambarnya bener-bener di copy, plek ketiplek sama, nggak ada modifikasi sama sekali. Mungkin cuma dibedain warna atau apa ya, seperti yang dia lakukan ini. Misal warna juga cuma diganti, yang ini hitam, yang ini biru, ininya patah, ini sama. Itu kayak plek ketiplek sama. Oke. Lalu selain tracing, selain jiplak, itu ada juga namanya hard reference. Hard reference adalah gambar yang intinya pakai metode ATM, amati tiru modifikasi, seperti yang lu tahu. Tapi pose dan komposisinya itu masih terlalu mirip. Ini disebut hard reference. Kayak yang ini contohnya, dia kan sosokan ngelukis, diambil dari yang ini. Ini bener-bener yang hard reference. Dan perdebatannya itu sebenarnya masih banyak, apakah boleh atau enggak. Tapi yang pasti, kalau misalkan lu ngambil metode hard reference ini, at least lu kasih tahu gambar utamanya dari siapa, lu kasih kredit ke orangnya, karena perkara art itu ada respect di sana gitu. Lu respect dikit lah kepada orang yang membuat ini pertama kali untuk kayak, bro gue niru karya lu ya gitu. Agak gue bedain dikit gitu. Kayak tipikal orang nyontek aja. Nyontek boleh tapi dibeda-bedain dikit ya gitu. At least kasih kreditnya. Dia akan aman kalau keluar dari dua larangan tadi, larangan tracing dan larangan hard reference.
dia akan aman kalau cuman katakanlah ngambil referensinya aja gitu. Tapi ya kalau namanya referensi, ada gambar yang diubah, ada brainstorming, ada pemikiran kepada diri sendiri, yang artinya ada niatan dan usaha untuk membuat itu sebagai karya kita pribadi. Karena emang pada dasarnya di luaran sana banyak sekali yang bisa kita tiru, cuman ya jangan niru plek ketiplek banget gitu. Ada modifikasinya. Dan modifikasinya biasanya berdasarkan nyawa atau kebiasaan atau apapun yang datang dari si pribadinya itu sendiri. Yang dipermasalahkan sama orang-orang dari kemarin adalah dia selalu merasa kalau semuanya ini punyanya dia, atas idenya dia yang bikin, tanpa dia sadar kalau dia cuman ngopi, cuman jiplak, cuma ngambil karya orang, dibuat seolah-olah itu punyanya dia. Itu yang membuat orang-orang kesel. Kalau lu lihat dari videonya dia, kayak cuman ngewarna-warnain doang, men, cuma nambah-nambahin warna dari sesuatu yang sebenarnya udah ada. Ini tuh ada gambar aslinya. Mana tadi? Nih. Dia tuh ngambil bener-bener plek-ketiplek, terus kayak ditambah-tambahin ini dong, kayak nih ditambah-tambahin warna-warna kecil-kecil. Kalau misalkan mau modalnya ngewarna-warnain doang, ke pasar malam, abang. Di pasar malam banyak tuh abang-abang yang jualan yang isinya kertas kosong, terus kayak kita cuma goret-goret pakai cat air. Nah, itu. Kalau lu lihat threadnya ya, ini udah dijabarkan banyak sekali gambar-gambar yang dia naikin tanpa ngasih tahu orang referensinya dari mana, dengan keyakinan kalau dia yang bikin itu sendiri, yang padahal itu karyanya jiplakan dari orang, dan itu menyebalkan. Dan ini salah satu yang menyebalkan ya. Maksudnya gini, ketika orang yang pertama kali membuat itu engagementnya tidak sebanyak itu, kalah sama orang yang ngopi, kalah sama orang yang jiplak, itu kesel loh. Kesel tau. Kayak lu belajar mati-matian, lu berusaha pinter, temen lu nyontek ke lu, tapi temen lu nilainya lebih tinggi. Kesel gak lu? Nah, ini yang terjadi juga. Kita lihat, kita lihat aja, kita pantau threadnya sepanjang apa ini. Terus ini dan ini juga yang jadi masalah ya. Nggak sebatas dia hanya jiplak, nggak sebatas dia hard reference. Dia juga menggunakan gambar-gambar yang dia ambil idenya dari orang lain, yang pewarnaan segala macam apa diambil dari orang lain untuk ngiklan. Gue nggak tahu cara pandang lu gimana menyikapi ini, tapi maksudnya kami in a way kayak orang yang berkutat dalam sesuatu, masuk dalam komunitas tertentu, yang dipegang tuh respect, man. Kalau misalkan dia sampai ada di titik di mana dia menggunakan gambar orang lain untuk beriklan, otaknya di mana? Kalau lu nggak punya kepercayaan diri untuk membuat gambar lu sendiri yang bakalan dibareng sponsor, ya jangan diterima. Malu-maluin. Ini gambar originalnya ya, kita nggak tahu apa yang orang originalnya ini sudah lakukan untuk mendapatkan ide kayak gini. Ada perkembangan yang harus diraih sedikit demi sedikit. Orang tuh kalau misalkan mulai sesuatunya tuh pelan-pelan, kayak ada banyak contoh di luar sana orang yang bertumbuhnya tuh kelihatan. Ada usaha untuk improve skill. Ketika skillnya sudah ada di titik tertentu, digunakan sama orang lain itu gunakan untuk ngiklan. Gak cuma ngiklan, dia juga ada ikut kompetisi, using someone else artwork to join a competition. Cuma nambah dikit-dikit doang. Nih, ini yang dia bikin. Sorry, ini yang dia tambah-tambahin. Ini originalnya. Yang dia tambahin cuman Save Ocean, No More Plastic. Siapa lagi? Dia gambar ini, gambar bangau. Oh enggak, bangaunya udah ada bahkan. Brengsek banget orang ini. Kalau kayak gini mah kagak usah gambar, nyari-nyari font doang. Di bawahnya ditulisin watermarknya dia dengan PD dan astaga. Gue nggak tahu ya ini dia menang atau enggak.
Tapi kalau menang, Dwici, namanya dia Rico Dwici, gokil, nggak ada malu-malunya. Terus ini, iya, dia kayak semacam ikut kompetisi. Gue nggak tahu ini meramaikan campaign atau gimana, tapi gue yakin dia dibayar. Guys, aku join kompetisi Gudai. Aku anggap ini tuh perang, jadi aku harus panasan dahulu. Oke? Registrasinya gampang, masuk ke gaulcreation.hidupbanyakrasa.com, lalu buat akun. Aku di sini pakai akun Google ya. Nah, kemudian kita download template-nya nih buat desain. Kita masuk ke Google Drive buat download template-nya. So, ini tampilannya. Disediakan 6 quotes, kita boleh milih salah satu, dan aku mutusin buat milih nomor 4. Oke, saatnya kita desain. Gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak gitu jago gambar, gue nggak tahu bagaimana cara orang menggambar yang baik dan benar, gue nggak bisa ngasih tutorial atau apa segala macam. Tapi ada nggak menurut lo orang gambar begitu? Asik sendiri. Asli, aku tuh super excited banget buat ikut join kompetisi ini karena tema Gudai Gaul Creation tahun ini itu. Nah, coba lu lihat. Ini pensil digesek-gesekin doang, men. Orang ya, kalau semisal menggambar, yang ditunjukkan adalah garis-garis pinggirnya. Dia ngebikin bola mata atau apa. Ini tuh kayak dia cuma digesek-gesek doang, diwarnain. Kalau ngewarnain mah gue juga bisa, bro. Ikut join kompetisi ini karena tema Gudai Gaul Creation tahun ini itu menuju Ramadan banyak kebaikan. Gak ada yang berubah, men. Dia gesek-gesek doang, gak ada yang berubah. Creation tahun ini itu menuju Ramadan banyak kebaikan. Dan kerennya lagi, dan gue yakin juga ini adalah salah satu alasan kenapa akhirnya orang curiga. Gesek-gesek doang, gak ada yang berubah. Putih mau diapain lagi? Nah, asal lu tahu ya, originalnya adalah ini. Ini hasilnya dia. Ini originalnya. Jahat nggak? Kalau lu pikir ini tidak jahat, lu berarti nggak berhak marah-marah ketika rendang diakuin sama negara lain. Paham gak sih maksud gue? Kita nih dulu semarah itu loh ketika rendang, keris, batik atau apa diakuin sama negara lain. Masa lu akan membiarkan orang mengakui karya orang lain sebagai karyanya dia hanya karena diubah-ubah dikit-dikit doang? Apaan sih? Ini ditaruh sini. Topi, ini apa sih sebutannya? Oh ya, buat yang orang keladang, ini yang buat orang keladang diganti sama peci. Ekspresinya kurang lebihnya sama. Ini cuma diganti matanya. Matanya kenapa jadi Pac-Man gue juga nggak tahu. Yang dipegang sama. Terus makanan, ya Allah, sampai makanan pun sama, Masya Allah. Terus ini dia megang apa gue kagak tahu. HP-nya sama. Ini warna baju sama, cuma ditambahin ini motif-motif buat nggak tahu biar kayak lebaran. Ini orang salaman. Ini kayaknya kalau lu search ada dah kayaknya, ini kayak kartun lebaran Id. Nah gitu kali, nggak tahu dah. Ini dia sama. Tuhan, kok nggak malu gitu loh? Maksudnya mukanya tuh setebel apa sampai nggak malu untuk melakukan hal-hal seperti ini, itu yang dipertanyakan sama orang-orang. Dan ini yang tadi sempat gue bahas, maksudnya seorang artis itu biasanya perkembangannya itu kelihatan, dan setiap artis itu biasanya memiliki art style-nya masing-masing. Tidak bisa yang kayak dari sini langsung loncat jauh banget ke sana. So kalau basicnya dia begini, kemungkinan besar mungkin dia juga bisa bikin gambar-gambar lain. Tapi ketika gambar yang dia bisa terlalu banyak, pilihannya kan antara dua, antara dia ngopi atau dia emang jenius mengalahkan Picasso, mengalahkan semua artis-artis besar di luar sana. Dia tiba-tiba bikin yang perkara anime yang padahal ngopi, cuman diwarna-warnain doang. Ini kayaknya saturasinya dinaikin doang sama dia. Anjir, blek banget ini. Ini mah kagak diganti aja, gini mah cuma saturasinya dinaikin, brengsek. Ada yang berubah nggak lu? Ada yang berubah nggak ini? Gak ada, men. Kalau naikin saturasi doang mah gue juga bisa, bang, modal Photoshop. Terus ini, apa bedanya? Ini mah cuma nambahin filter, anjir. Kalau mau nambahin filter gue pakai IG, bisa IG, pakai IG doang.
Repot bener. Sosokan digambar-gambar ulang. Kalau ini dia nambahin beruang. Ya oke. Ini dilukis ulang hard reference. Kita akan bedakan mana yang tracing mana hard reference ya. Ini hard reference terlalu hard. Hard reference itu intinya lu harus kayak baiknya lu ngasih tahu orang kredit utamanya dari yang pemilik karya sebelumnya itu siapa. Terus ini. Hah? Ini tuh kayak sama banget nggak sih? Yang gue takutkan tuh dia ngeprint men. Dia ngeprint doang aja gitu. Terus kayak sosok ada itu menjadi enggak. Dan dia belaga keren aja di depan lukisannya. Astaga. Gimana orang kagak marah? Hard reference, terlalu hard. Dia tuh punya kecenderungan untuk membuat dia kelihatan keren dengan dia bisa gambar apapun. Kata gue lu Picasso aja. Nah, yang ini gue nggak tahu nih, yang ini dia gambar apa ngeprint gue nggak tahu ya, tapi kayak terlalu gabung. Dan itu yang ngebikin gue juga jadi, apakah gue akan jadi jahat? Karena apa? Karena ketika gue tahu karyanya dia adalah kopian jiplakan hard reference dari orang, gue jadi merasa kalau semua yang dia bikin itu bukan atas karyanya dia sendiri, dan itu yang banyak orang lain juga pikirkan. Kayak orang kebanyakan bohong ketika dia ngomong bener, orang kiranya bohong gitu. Ini astaga. Ini kayaknya ada campaign nyari maskot desain untuk Protecare. Pasti ada budget dong, pasti ada duitnya ini. Dia cuma ngambil dari sini. Dari iStock. Apa yang diganti menurut lu? Ayo. Kita dari atas ya, matanya diwarnai. Oh, ininya, yang ininya lancip. Yang ini enggak. Tangannya cuman diganti stroke-nya doang jadi putih. Lehernya cuma dikecilin plusnya. Tangan kirinya sama. Najis, orang kagak otak ya bet ngapa-ngapain ini. Protecare cuma nambahin doang di perut, yang garis diganti. Kaki cuman pewarnaannya doang. Buset dah, orang kalau kata gua mah gampang banget orang dapet duit ya. Ini jatuhnya apa? Scam, nipu, scam mega ini. Kok bisa dia menggunakan ini sebagai campaign untuk mengajak orang ayo berkreasi ketika kreasinya sendiri bahkan jiplak. Nih kayak ini. Menurut lu dia gambar apa ngeprint? Ini dari semalam di live gue tanyain mulu nih. Menurut lu dia gambar apa ngeprint? Menurut lu dia gambar apa ngeprint? Kenapa? Artnya nggak konsisten ya? Maksudnya kayak bisa tiba-tiba ini, bisa tiba-tiba itu, bisa, aduh. Gambarnya dia sobek, ditambahin merah-merah untuk kayak darah. Wih anjay, keren banget tuh. Ngeluar, just anjay. Kagak bisa tuh dia cuma pakai tangan digini doang, nggak bisa. Hansaplast harus pakai mulut dibukanya, gokil. Anjay, keren banget, ditiup. Nah, jadinya begini. Dan ini bahkan hasil kopian dari yang ini. Ketika gue tahu original gambarnya kayak apa, ini sorry to say, tapi gue ngerasa ini jelek. Gue nggak bisa gambar. Gue nggak tahu bagaimana cara gambar yang baik. Gue nggak paham komposisi, gue nggak paham pewarnaan, gue nggak paham shadowing. Tapi yang gue tahu, ketika ini ada original ininya, ngelihat ini, nggak masuk, cok, nggak masuk. Even just being myself is hurts. Even just being myself is hurts. Ya, ya is hurts. Ya. Ini datangnya dari Wattpad-nya orang. Ini Wattpad kan? Astaga. Kita bakal bikin satu video isinya marah-marah kocak doang anjir lah. Ini astaga. Ini doodle. Dan entah kenapa ya ketika lu bandingin kiri dan kanan, lu tahu nih yang punya nyawa yang mana.
Gue ketika ngeliat ini kayak wah keren bro, gila gitu. Kayak ada nyawanya, kita tahu kayak keseriusan yang gambarnya, konsistennya kayak apa. Jadi ngeliat gini kayak kosong aja. Kayak tidak menarik apa gitu, kayak kalau ini lo jelas kayak wah gitu. Tapi kalau ini kayak gitu. Endorsement lagi buat kapal api. Tanggal 15-16 November Indonesia sukses menggelar KTT G20. Wow, udah lama banget dong ini. Untuk menyemarakan kegiatan tersebut, aku melukis salah satu tradisi di Bali sebagai tuan rumah G20. Sebuah karya sebagai bentuk cinta tanah air dan semangat untuk bangkit serta pulih bersama. Ditemani secangkir semangat untuk Indonesia, kopi kapal api. Anjay, kata gue lu taruh sini kopi kapal api, gue jelas nih. Sini aja. Waktu dilihat gambarnya, ya. Oh, dan ini bahkan emang beneran tentang Bali juga sih. Ya. Oh, terus ini bagian paling kocak yang semalam gue tertawakan, gue maki-maki banget di live. Jadi gini, dia itu mengcopy foto originalnya yang ini. Datang dari Conroy Wyman Sham. Gue gak tahu ini gimana, tapi dari Pinterest. Bagus, gambar ini bagus sekali, detailnya banyak, inilah itulah segala macam. Tapi bahkan gambar ini di-copy sama dia terus ditaruh di TikTok. Bahkan ketika sudah di-copy dan ditaruh TikTok, nalarnya tidak berpikir karena apa? Kalau lu lihat di sini, ini bagus. Nah, secara 3D kita tahu kayak oh ini talinya dipegang di depan. Kalau lu lihat di sini, ininya masuk ke kutang. Kata gua ngotak dikit lah. Nalar dipakai bro. Lu nggak pernah dulu waktu bocah, waktu SD gambar ketupat. Lu tahu nggak fungsinya gambar ketupat buat apa? Supaya kita tahu kayak oh yang ini atas, yang ini bawah, yang ini atas, yang ini bawah. Jadi kayak ini dimasukin ke dalam sini, terus kemudian ke atasin, terus dimasukin ke dalam. Terus untuk kita tahu mana yang atas, mana yang bawah, masuk gitu. Ini ngapain naro di dalam kutang, ribet banget bro. Ngotak dikit lah orang kalau juga ngopi tuh. Ayolah. Kayak maunya cepetnya doang gitu. Yang penting udah jadi, udah ketar-ketir, DKV lah. Ini juga gue yakin diomelin sama dosennya kalau bikin kayak gitu. Ini maksudnya apa kamu? Maksudnya dia ini sebenarnya bisa sih, bisa terjadi. Jadi kayak caranya selempangnya dulu baru dia pakai kutang gitu. Jadi kan di dalam. Tapi ngapain? Ngapain? Gila lu ya. Orang kayak kagak ada niatnya gitu, kayak nalarnya nggak dipakai. Terus ini painting my feeling. Maaf aku cengeng, duniaku lagi hancur. Waktu kita lihat wow sedih sekali. Tapi waktu kita lihat wow itu ternyata gambar dari orang lain juga. Yang jadi masalah kok dia punya keberanian untuk menaruh hal-hal seperti ini di internet yang padahal orang bisa cari tahu kalau original painternya masih ada di luar sana. Ini satu video isinya marah-marah nggak jelas doang, gila lah. Oh, gue lupa lagi ngasih tahu. Ini semuanya bermula dari sini sebenarnya. Semuanya bermula dari sini. Masih pada BCK sama nih orang. Gua kata ntar juga kebongkar. Baru sekarang ramenya, lama juga ya. Jadi kayak emang dari dulu udah ada orang yang nandain. Tapi karena orang yang nandain dari dulu ini sepertinya kayak tidak punya, gua nggak tahu sebutannya tidak punya power atau apa. Tapi kayak kalau dia yang naikin nggak akan serame ini. Nah, akhirnya ketika orang-orang naikin ruame banget kan. Yang menyebalkan juga adalah gue tuh nggak paham kenapa dia setiap kali ngelukis ngegambar ada banyak banget dia pamer-pamer perut, pamer-pamer tete. Ini buat apa? Gue tahu kalau misalkan cewek apa kayak gini pasti rame. Tapi kalau cowok sampai kayak gini juga ngapain? Kata gue kalau misalkan lu gerah, pasang kipas, pasang AC, ngelukis di laut bang, adem. Gue nggak tahu ini gue marah atau gue sensi aja ya. Tapi kayak aneh banget. Gue buka baju juga nih lama-lama nih. Berarti kan yang dia jual tuh sebenarnya badannya dia supaya dilirik sama mbak-mbak rahim anget di luar sana, ya kan? Gambarnya lepas baju lu kagak masuk angin nih. Stok tolak anginnya banyak kayak gini di rumah dia. Intinya terlalu banyak yang dia ini juga kena foto-foto aja, lukisan-lukisan aja dipamerin, kenapa harus bisa?
Gue kayaknya harus olahraga juga deh men ya. Maksudnya ketika nanti akhirnya gue olahraga terus gue six pack, gue bisa tuh marah-marahin orang sambil kayak kalau sekarang kan nggak bisa nih, nggak bisa sekarang. Tapi kalau nanti kayak wah dasar goblok gitu ya, lu seneng nggak? Seneng nggak? Gue akan mendatangkan mbak rahim anget gak? Maksudnya kayak oh rahim kok anget gitu enggak ya? Berak aja. Sampai kaligrafi lo ya Allah. Masya Allah Gusti Pangeran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paringono sabar kuat selamat langgeng sentoso sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayu Gusti. Bahkan di salah satu postingannya ada yang bener-bener ngeri-upload doang, kagak ada digambar ulang, kagak ada di copy, kagak ada diganti-ganti warna, kagak. Ini oh enggak diganti, ada yang diganti sama dia. Ini shadownya. Iya, ganti shadow doang mah. Bapak saya juga bisa kalau dikasih Photoshop. Bapak saya bisa, tapi bapak saya kagak ada. Ah. Dan ini sepertinya udah dari lama, men. Nggak tahu bisa disebut plagiat atau enggak. Tapi ini dia gambar lomba kaligrafi 2020 buat kelasnya dapat juara 3. Tadi iseng nyari gambar di Google Lens, ada yang mirip. Nah. Hah, yang ini gimana? Ih, seru nih. Coy, itu yang diplagiat surat Al-Asr. Kat Diwan di bawahnya Innal insana lafi husrin dikopas juga dong. Padahal lafaz kaligrafi dia Muhammad. Oh. Jadi gini. Jadi ini tuh surah Al-Asr. Terus di belakangnya ada ayatnya. Tapi sama dia Al-Asrnya diganti sama Muhammad, tapi di belakangnya masih ayat Al-Asr. Nah, kata gue kalau misalkan ikut lomba dan kok jurinya kagak sadar ya? Dia menang juara 3 loh, men. Jurinya gak sadar ya? Astagfirullahalazim. Berarti emang udah dari dulu ya. Dan ketika dari dulu tidak ada yang menegur dia atau apa, ya sampai sekarang jadi demikian. Yang menyebalkannya, men, lu tau gak yang menyebalkan apa? Dia ada yang bela. Itu orang yang membela kesalahan. Intinya ini orang yang menjago gambar tapi dia lebih ke ATM. Itu dia udah modif dengan tambahan plester di badan. Maaf ya, aku nggak gitu ngerti gini-ginian. Tapi dia kan ngelukis dari awal. Apa salahnya kalau itu niru dari inspirasinya? Kasih kredit utama orang yang punya. Berarti nggak ada yang boleh gambar orang nunduk lagi. Apaan sih? Babi, lu paham gak sih apa yang lagi diomongin? Enggak, gue ngomong babi karena gambarnya babi. Babi. Lu paham gak sih apa yang lagi diomongin? Yang diomongin adalah dia. Aneh banget dah. Aku dukung Rico Dwiki. Tapi dia ganteng matamu acok. Orang-orang rahim anget. Aku dukung Rico Dwiki. Ya padahal gue suka rotinya. Lu makan tuh bocah-bocah rahim hangat. Gak jelas banget, najis. Ya intinya gitu deh. Intinya gak jelas dah. Oh, metode yang digunakan adalah ini. Pamer roti sobek. Anjay. Six pack anjay. Nah, bentukan kayak gini bener. Orang yang bener gambar, engagementnya gak sebanyak itu, tapi giran ditambah roti sobeknya dia tadi. Padahal gambar kita. Well, at the end of the day, dia ada minta maafnya. Karena gini, setelah perkaranya rame, akun Twitternya emang udah nggak ini sih. Akun YouTube-nya juga nggak ada postingan, nggak ada konten apa-apa. Akun TikTok-nya postingan sebelumnya dihapus-hapusin sama dia, terus dia kayak minta maaf. Di sini aku mau klarifikasi soal tweet yang lagi rame itu. Ini dari Kak Jaka, pemilik asli Karya Timun Mas. Di sini aku sama Ridho, teman aku, mengakui kesalahan kami dan kami meminta maaf pada Kak Jaka karena telah mengambil karya tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan kredit. Ini udah sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang matkul tersebut. Sekali lagi kami meminta maaf. Jadi dia minta maafnya terhadap satu orang doang, bukan yang dari kemarin. Oh wow. Maaf dan bisa sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan kredit. Ini udah sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang matkul tersebut. Sekali lagi kami meminta maaf dan bisa menjadi pelajaran buat kedepannya. Aku juga udah klarifikasi ke Kak Jaka dan ini buktinya, bisa kalian lihat.
Jadi sekali lagi kami ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian unfollow aku aja kalau kalian gak suka. Tapi aku tegesin kalau aku gak akan berhenti buat berkarya. Ini jadi pelajaran berharga banget buat kami berdua. Buat gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi ke depannya. Videonya juga udah aku take down. Oke, sekian, terima kasih dan mohon maaf. Apaan sih? Dia cuma minta maaf sama yang itu, bukan yang lagi rame. Apaan sih? Oh, by the way, di klarifikasi yang dia bilang kan dia disuruh ngulang kan matkulnya. Tapi enggak kok. Ini berkaitan sama klarifikasi dari dia. Kami ngulang matkul. Sampai barusan aku dapat info itu masih gimmick dan gak ngulang matkul. Jadi emang pembohong aja dari awal. Gak jelas. Mau jadi apa bangsa ini? Indonesia emas. Kagak ada perkaranya begitu. Karena apa? Karena orang-orang kayak gini emang yang dicari tuh ketenaran. Yang dicari tuh apapun yang bisa memuaskan egonya dia dalam perkara narsismenya dia. Haus pujian, haus likes, haus komen ganteng. Alah berak. Capek. Gak tahu pada akhirnya dia gimana, mungkin dia akan menghilang 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan sampai akhirnya orang-orang lupa mungkin. Karena biasanya gitu kan. Masalah tuh 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang, dia balik lagi, orang lupa. Dan anyway, perkara plagiarisme kayak gini emang lagi rame banget di Indonesia. Orang tuh jadi udah mulai aware sebenarnya. Dan ketika orang udah mulai aware, orang juga udah berani marah-marah. Karena perkaranya nggak cuma digambar, tapi di beberapa hal juga. Kayak contohnya ini. Sekelas kopi tuh, kopi-kopian sih emang banyak ya. Maksudnya yang sama satu dan lainnya gitu. Tapi kayak kalau ini tuh kelihatan banget kayak ngopinya gitu. Ngopi, iya double meaning, ngopi. Hops. Ini tuku kan rame banget kan. Tuku enak by the way. Terus tiba-tiba dia bikin bootlegnya Hops, iya. Bahkan tempatnya hampir-hampir sama, iya. Dan ini datangnya dari TikTok by the way. Aneh banget aja. Jadi kopi Hops ini menjiplak konsep dari kopi tuku di mana logonya sangat mirip sampai ke font yang digunakan, terutama di garis bawahnya. Dilihat dari halaman depan sangat mirip, terutama di bagian gambar-gambar temboknya. Logonya mirip, nuansa kopinya mirip, anjir Kak, sampai nuansa kopi, ya ampun. Sampai font menu aja mirip, Masya Allah. Kok orang bisa kagak malu ya bikin beginian. Oh, dan akun IG-nya di private by the way. Profilnya dihilangin karena pasti dimaki-maki orang. Kayaknya tempatnya juga udah tutup dah. Lahir dari mimpi, tumbuh karena harapan. Lahir karena mimpi, besar karena tetangga. Bootleg ay. Aduh, kok nggak malu ya. Dan yang paling ultimate tuh tahu gak apa? Ini men. Gue gak tahu Vinotis sekarang lagi, dia bilang dia pengen ke tempatnya ya. Gue nggak tahu dia udah ke tempatnya atau belum. Dia menyarankan kayak, "Bang, nanti gue ke tempatnya ya. Gue pengen tahu apakah masih kayak gitu atau enggak." Karena apa? Karena ini mirip banget dan kopian datang dari luar negeri. Ini perkara sebenarnya udah cukup lama, dari Juni 6, tapi masih datang dari bulan yang sama. Dia tuh bikin tempat bakery gitu yang semuanya banget mau disamain. Rak rotinya aja lo disamain, etalasenya disamain, roti-rotinya bahkan disamain. Nirunya total bener, gak pakai malu. Desain bro, desain. Mungkin lu masih bisa ngelihat perbedaan. Dan ya mungkin mereka aman-aman aja karena dia merasa kayak enggak kok logonya beda, tapi kayak secara warna sama, secara ini captionnya aja loh sama, Artisan Bakery. Oh, ya Allah Tuhan. Dan pemilik utama dari, kan yang di kopi itu namanya Public Bakery, Doski marah-marah. Kami tidak pernah mengizinkan Anda menyalin seluruh konsep dan desain kami, termasuk tampilan kue-kue kami. Mulai dari setiap sentuhan desain hingga setiap kue, kami bekerja keras untuk itu dalam waktu yang lama dan Anda hanya menyalinnya. Betapa mudahnya menjalankan bisnis. How easy to run bisnis. Tetapi Anda tidak bisa menyalin kualitas produk kami juga, kenapa tidak? Jangan lupa untuk selalu memeriksa Instagram kami karena kami akan meluncurkan toko dan produk baru yang bisa Anda salin juga. Malu nggak lu? Semoga sukses dengan bisnis. Malu banget gak sih Bor? Untuk grand opening kemarin sampai hari ini alhamdulillahnya selalu penuh. Tapi ini semuanya halal nggak Mas?
Halal 100%. ATM, amati, tiru, plak, ketiplak. Plak, ketiplak. Oh, dan masih buka beroperasi 2 jam lalu. Oh, gokil. Nggak ada klarifikasi atau apa ya? Penyelesaiannya gimana tuh, udah jiplak sampai logo-logonya juga. Kok diem-diem bae nih Circles? Gila, kagak ada malunya. Respect. Gue bukan apa tuh. Ntar gue dikirain ini lagi mati rezeki orang. Aduh, tapi kagak ada malunya bro. Respect. Karena mungkin yang ada di kepala ownernya adalah ini. Fuck copyright, semua milik Allah. Let's go. Dah, gua rasa itu dulu buat video gua kali ini. Terlalu lama, isinya marah-marah doang, gak jelas. Intinya, plagiarism is not good. Milikilah rasa malu. Dan lu kalau misalkan bekerja di tempat-tempat tertentu, apa kayak tadi gambar-gambar community tertentu, yang diingatkan adalah untuk punya respect to each other. Kelakuannya gimana? Akan gua tutup video kali ini dengan melihat gambar dari mas-masnya yang dia menggambar perasaannya. Today I'm painting my feeling. Let's go. Digambar. Set, nangis. Gambar lagi. Nangis lagi. Nangisnya tapi bohong. Dipaksa banget itu. Oh, by the way, ini aja ngopi kontennya orang. Ada orang, wah sedih banget bang, baju lu putih bang. Nah, sumpah ini kemarin waktu gue liat ini, gue kira dia lagi gambar titit aja. Dia nangis. Aduh. Gue bisa sih kayaknya bikin kayak gitu. Nah, cuman yang paling ultimate, kok nampar diri sendiri kurang kenceng bang. Nampar kencengan lagi bang. Ayo bang, bisa bang. Ayo bang. Ayo. Nggak jelas aja. Udah cabut gue bapak. Kagak ada cardnya. Males gue. Cabut. Subscribe.